Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduka ya Rabb kama amartana an nahmadak nusalli wa nusallimu ala habibina sayyidina maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mi'ad. Amma ba'du. Sahabat sabar dimanapun sahabat berada, sabar sahur bareng Magnet Rezeki. Semoga sahurnya penuh dengan keberkahan, karena baginda Rasul pernah menyampaikan, tasahharu, maka sahurlah kalian. Fa inna fis sahuril barakah. Sesungguhnya di dalam sahur itu ada keberkahan. Maka ketika kita melaksanakan sahur berapapun jumlahnya, mungkin bisa jadi cuma 1 atau 2 suap gitu ya. Maka ambillah keberkahan itu. Apa itu berkah? Berkah ada ziyadatul khair, bertambahnya sebuah kebaikan. Kebaikan apa? Mungkin berkahnya sahur kita lebih kuat untuk melaksanakan qiyamul lail, kita lebih kuat untuk melaksanakan amal-amal kesunahan, kita lebih kuat untuk tilawah, kita lebih kuat untuk beramal untuk mencari ridho dan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Baik, jamaah sabar rahimakumullah, di dalam kesempatan hari ini insyaallah kita akan berbicara tentang Ramadan. Yang mana kita sudah 10 malam terakhir dari bulan suci Ramadan ini, dan sebentar lagi kita akan selesai dari program Ramadan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin program kesekian kalinya bagi kita. Kalau kita mulai puasa tahun misalkan umur 10 dan kita sekarang umurnya 30, maka Masya Allah gitu ya, kita sudah 20 kali kita masuk dalam bulan suci Ramadan ini. Maka ada seorang ulama besar namanya Dr. Wahbah Az-Zuhaili, seorang ulama besar dari Syria. Allah maghfirlah, semoga Allah mengampuninya dan Allahumma rahmatinya. Belum memiliki karangan-karangan yang sangat banyak, luar biasa banyak. Kami dulu ketika di Libya juga salah satu di antara kitab rujukan kami menggunakan karya-karya dari beliau. Nah, beliau memiliki karya yang sangat terkenal namanya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, Al-Fiqh Islami dan dalil-dalilnya, itu fikih muqaranah, perbandingan di antara 4 mazhab. Ketika berbicara tentang bab Ramadan, bab puasa, beliau menyampaikan Ramadan madrasatul kubro. Ramadan itu seperti madrasah besar, sebuah sekolah yang besar gitu ya, yang diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala agar setiap orang-orang yang beriman itu masuk ke dalamnya, dan endingnya semoga alumni menjadi orang-orang al-muttaqun. Nah, setidaknya ulama menyampaikan setidaknya ada 3 alumni dari bulan suci Ramadan. Pertama adalah alumni Ramadan itu adalah al-muttaqun. Ceritakan dalam surat Al-Baqarah 186. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumussyam, diwajibkan bagi kalian asyam, puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, tidak hanya kalian loh yang diwajibkan puasa. Kama alal ladzina min qablikum, seperti orang-orang yang sebelum kalian juga diwajibkan puasa. Nah, ending dari puasa itu apa? La'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Panggilan pertama keimanan, panggilan selanjutnya adalah al-muttaqun. Alumni terbaik dari bulan suci Ramadan adalah al-muttaqun. Nah, qadarullah di dalam kalimat ini Allah menyampaikan menggunakan kalimat la'alla. La'alla itu semoga. Jadi antara proses dengan hasil itu terconnecting sangat kuat. Jadi tidak ujuk-ujuk kalau masuk Ramadan, keluar Ramadan gitu kan, di Idul Fitri kita menjadi muttaqun semuanya gitu. Allah ridho dan mengampuni dosa-dosa kita. Senang banget langsung naik grade sendiri gitu ya. Tidak, ternyata ada sebuah proses yang menggunakan kata la'alla tadi, semoga. Kalau misalkan prosesnya baik, dipenuhi dengan baik, diisi dengan amal-amalan terbaik ketika Ramadan, keluarnya Masya Allah menjadi keluar al-muttaqun. Maka setidaknya gitu kan, bagaimana kita tahu kita masuk muttaqun atau tidak? Dalam Ramadan kita setidaknya kita tidak pengen tahu apakah kita masuk muttaqun atau na'udzubillah kalau misalkan kita masuk ke kategori yang lain gitu ya. Maka di dalam surat Al-Lail diceritakan dalam Ibnu Katsir, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Adapun orang-orang yang bertakwa dan dia bersedekah, wa saddaqa bil husna, dan membenarkan sebuah kebenaran Al-Qur'an dan Islam, fasanuyassiruhu lil yusra, maka kami akan perjalankan dia untuk menuju sebuah kemudahan. Maka Ibnu Katsir memberikan kaidah dari ayat ini. Salaf mengatakan min sawabil hasanah al hasanatu ba'daha. Di antara pahala sebuah kebaikan adalah ketika seseorang itu mudah melakukan kebaikan selanjutnya. Contoh gini, ketika kita diterima 10 malam hari pertama dari bulan suci Ramadan, maka 10 kedua itu mudah. Lebih mudah lagi, lebih semangat lagi ibadahnya. Yang 10 ketika lebih ekstrim lagi, lebih Masya Allah gitu ibadah kita. Tidak mau di rumah, langsung di masjid 10 hari terakhir gitu kan. Maka isian harinya adalah tilawah, mentadaburi diri, merasakan nikmatnya Allah Subhanahu wa taala.
Di situ dia mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya semua amalnya setiap detiknya gitu adalah untuk mencari ridho dan cintanya Allah. Nah, ini tandanya siklusnya nanjak, naik. Nah, dan di sini ceritakan oleh para ulama lanjutannya, wa amma man bakhila wastaghna, adapun orang-orang yang bakhil, istaghna dan merasa cukup tidak butuh lagi pertolongan Allah, wa kadzdzaba bil husna dan mendustakan kebaikan, fasanuyassiruhu lil usra, maka kami akan perjalankan dia menuju ketidakmudahan. Tidak mudah untuk apa? Untuk tilawah, tidak mudah untuk mencari ridhonya Allah, tidak mudah untuk sholat jamaah, tidak mudah untuk husnudzon kepada orang lain, tidak mudah untuk bersyukur, kok gak mudah buat bersabar. Maka ketidakmudahan itu punya proses awal yang mungkin bisa jadi maksiat kecil yang bertambah menjadi sebuah kemaksiatan besar gitu kan. Dan amalan besar dimulai dari sebuah ketaatan kecil, lama-lama menjadi ketaatan yang besar. Kenapa? Jazanya, pembalasannya tadi akan dimudahkan untuk selanjutnya dan selanjutnya. Kalau dimulai dari sebuah kemaksiatan, naudzubillah ya, ketidaksukaan dari Allah Subhanahu wa taala, dengan poin A gitu kan, habis itu poin B, C, D-nya semakin menanjak ketika dia tidak segera bertaubat. Maka jamaah rahimakumullah, ketika kita ingin tahu apakah kita masuk dalam level al-muttaqun atau tidak, setidaknya kita ngelihat nih, kita di 10 malam terakhir. 10 malam terakhir kita semakin tidak mudah untuk menghafalkan Al-Quran, semakin tidak mudah untuk mentilawahkan Al-Quran. Sudah 10 malam pertama kita udah khataman nih, maka 10 kedua kita santai aja dah. 10 ketiga, udah maksimal, insya Allah confirm masuk surga gitu kan. Ini tanda-tanda bahwa Allah tidak mencintainya, jadi dia tidak dimudahkan di dalam untuk beribadah gitu ya. Maka bisa jadi ini adalah tanda bahwa Allah belum terima amal ibadahnya. Tapi ketika kita mudah banget untuk beribadah, jadi ibadah ini tolong tidak digarisbawahi hanya ibadah dalam bentuk ruku dan sujud. Ibadah dalam case ini adalah semua ibadah secara umum. Kita mudah dalam ibadah sosial kita. Kalau ibadah ruku, sujud, tilawah itu teman-teman sudah paham pastinya ya, sudah sangat detail lah untuk memahami hal itu. Tapi ibadah di sini yang saya sampaikan adalah ibadah itu sangat luas. Ibadah semua yang kita cari, kita niatkan untuk mencari ridho dan cintanya Allah, itu disebut sebagai ibadah. Termasuk diantara Bapak Ibu mudah punya uang, pengen banget untuk bersedekah, itu juga bagian dari ibadah. Ibadah sosial kita, ketemu orang murah senyum, ketemu orang mudah memaafkan. Ya Allah, qadarullah tadi naik motor, terus ada mobil lewat, cipratan kita karena mungkin lagi hujan gitu kan, aduh basah semua badan gitu kan. Ada yang memilih untuk marah-marah, ngejar tuh mobil, ngelemparin batu dan sebagainya. Tapi ada juga, ya udah mungkin mobilnya nggak tahu dan dia mungkin sedang buru-buru, aku maafkan dia. Itu juga bagian dari sebuah ibadah. Ada orang-orang ahli syurga yang masuk syurga dengan melalui jalur itu kan, yang marah Rasulullah menyampaikan, Masya Allah gitu kan, akan sebentar lagi akan datang seorang ahli syurga. Dan 3 kali berturut-turut disampaikan oleh baginda Rasul, ternyata orangnya sama. Pas dicek oleh sahabat, amalannya biasa aja. Terus membuat dia spesial tuh apa gitu kan. Ternyata beliau tidak meletakkan rasa ghil, rasa kebencian di hatinya beliau terhadap orang-orang muslimin. Lapang dada, mudah memaafkan. Itu juga bagian dari ibadah yang ingin saya maksudkan di sini. Maka orang yang mudah menahan emosinya, mudah untuk bersedekah, mudah untuk senyum, diminta oleh orang tuanya A, B, C, mudah untuk melaksanakan gitu ya. Kira-kira untuk persyaratan untuk mendapatkan surga gitu kan, amalan-amalan untuk menjadikan beliau semakin dekat dengan surga itu bisa terpenuhi gitu. Dia mudah dan enteng banget. Ada yang datang ke masjid itu rasanya seneng udah lama ya gak ke masjid gitu kan. Kayak dari pagi, kayak tadi subuh terakhir ke masjid, duhur kok udah berjam-jam ya, merasa kayak belum ke masjid lagi ya gitu ya. Kayak udah kangen dengan masjid. Dengar azan kayak seneng luar biasa. Maka ini orang-orang yang Allah gerakkan hatinya gitu kan. Allah mudahkan hatinya untuk terconnecting selalu dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga itu bagian dari tanda-tanda orang-orang yang bertakwa. Yaitu adalah orang-orang al-muttaqun. Dan yang kedua, ternyata alumni Ramadan tidak hanya al-muttaqun. Dan itu memang al-muttaqun harapan kita semuanya. Tapi Allah nyampaikan sungguhnya alumni Ramadan tidak hanya orang-orang muttaqun. Karena muttaqun menggunakan kata Allah. Semoga bukan jaminan Ramadan pasti akan muttaqun. Tidak ada jaminan. Kalau prosesnya baik, keluarnya akan menjadi muttaqun. Tapi kalau belum maksimal ya mungkin di bawah dari itu. Tapi na'udzubillah kalau misalkan masuk ke golongan yang kedua ini, minus. Mereka adalah orang-orang celaka. Loh kok bisa? Ayo kita bayangkan dulu. Maka gambarkanlah dulu bulan suci Ramadan ini, kita samakan dulu mindset kita dengan mindsetnya Allah Subhanahu wa taala. Ada loh orang-orang yang masuk Ramadan ternyata dan mereka al-muflis, orang-orang yang
bangkrut orang-orang yang rohima anfin gitu, yang Allah berikan kecelakaan pada mereka. Ini kan diceritakan dalam sebuah hadis baginda Rasul. Suatu ketika Rasulullah sedang berkhutbah, naikin mimbar beliau, itu ketika naik satu langkah, amin, amin, amin. Maka para sahabat terbingung-bingung untuk bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, alama amanta, kenapa ya Rasulullah engkau mengatakan amin, amin, dan amin 3 kali ya Rasulullah? Barusan malaikat Jibril datang kepada diriku dan beliau berdoa dan aku mengaminkan doanya. Apa isi doa beliau? Masya Allah. Yang doa siapa? Malaikat Jibril, pimpinan para malaikat. Yang mengaminkan siapa? Menyetujui dan bermuafakat dengan doa itu dan bahkan mengaminkannya itu baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Doa yang sangat mustajab pastinya. Apa doanya? Pertama ketika naik langkah pertama, malaikat Jibril berdoa dan mengatakan, ya Muhammad rohim anfin ibri'in dzukirta indahu falam yusalli alaik. Ketika ada seseorang yang disebutkan nama baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dia tidak bersolawat kepadamu, nama Rasulullah disebut dan dia tidak bersolawat, maka orang-orang itu rahiman, orang-orang celaka. Kata Rasulullah, amin. Dan yang kedua, ada siapa ketika beramin kedua dan dia menyampaikan, sesungguhnya orang-orang celaka adalah orang yang mendapati kedua orang tuanya atau satu di antara kedua orang tuanya masih punya kedua orang tua. Tapi atau mungkin salah satu di antara keduanya masih ada, tapi tidak membuat dirinya masuk ke dalam surganya Allah. Maka orang ini adalah orang-orang celaka. Kata Rasulullah, amin. Sesungguhnya kalau orang tua kita bahagia, insya Allah itu menjadi kebahagiaan bagi Allah. Kalau pengen melihat senyumnya Allah, maka lihatlah senyum kedua orang tua kita. Kalau pengen melihat marahnya Allah atau murkanya Allah, maka lihatlah murka kedua orang tua kita. Kalau orang tua kita nggak suka, nggak bahagia dengan kita, maka bayangkanlah itu juga yang sedang menjadi sifatnya Allah. Allah tidak bahagia juga dengan kita, gitu. Maka kata Rasulullah mengatakan amin. Dan yang ketiga adalah orang-orang man adroka syahrul Ramadan, orang yang mendapat syahrul Ramadan, orang yang mendapati bulan suci Ramadan, gitu kan, falam yughfarlah, maka dia tidak diampuni di bulan suci Ramadan itu. Ramadan itu penuh dengan rahmat dan cinta. Tapi kalau dia tidak diampuni gitu kan, dia tidak mengisi puasanya dengan puasa terbaik, qiyamul lail terbaik, pokoknya Ramadan dia masih normal aja gitu kan, kemaksiatan masih tetap berjalan gitu. Tidak ada perubahan. Kalau sebelumnya masih negatif thinking, masih berjalan negatif thinkingnya, masih berpikir, ya Allah why me, ya Allah kenapa aku yang dapat ujian ini, dan itu masih terucap di bulan Ramadan gitu kan. Maka kata Allah, kata malaikat Jibril, rahimah anfin, sungguh nih orang-orang celaka. Kata Rasulullah, amin. Kok bisa Ramadan yang begitu berkah, Ramadan yang begitu suci, Ramadan yang begitu terlimpah ruah curah rahmat Allah Subhanahu wa taala, kok bisa menjadi tempat orang-orang yang mendapatkan kecelakaan dari Rasulullah, doa kecelakaan dari malaikat? Karena di tempat yang seperti itu, yang rahmat yang melimpah ruah saja, dia masih tidak diampuni Allah Subhanahu wa taala. Itu ngebayangin gitu kan, ada orang yang masuk ke dalam toko makanan gitu atau di warung Padang dan dia keluar masih bilang, saya masih lapar. Terus kamu di dalam ngapain? Kenapa nggak makan? Cuma nontonin doang. Ada orang ibadah bahasa aja gitu kan, ketika orang ibadah dia cuma nontonin doang, nggak melaksakan ibadah itu gitu. Maka ini orang-orang, kata malaikat Jibril, rahimah anfit, sungguh nih orang-orang celaka gitu. Kata Allah, kata Rasulullah, amin. Maka cek kembali gitu ya. Maka mindset kita harus samakan dengan mindsetnya Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi mindset kita yang berbeda dengan mindsetnya Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Rasulullah pernah bertanya kepada para sahabat, karena gini, kenapa kita harus menyamakan mindset dulu? Jangan kita berpikir bahwa masuk Ramadan pasti confirm gitu ya, pasti akan masuk surga, pasti akan diampuni. Ternyata nggak seperti itu mindsetnya gitu. Orang masuk misalkan warteg atau warung Padang pasti keluar kenyang, belum tentu. Ada orang yang masuk ke dalam cuma nonton, cuma main HP doang, keluar ya masih lapar. Kenapa? Dia tidak mengisi ketika mati tempat itu. Makanan banyak, tapi nggak diambil dan tidak dikunyah. Potensi untuk menjadi mendapatkan rahmat dan cintanya Allah itu banyak di Ramadan. Man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban, barang siapa yang berdiri dia sholat melaksanakan qiyamul lail di bulan suci Ramadan, imanan dengan keimanan dirinya, wahtisab dan dengan penuh pengharapan kepada Allah, ya Allah semoga kau terima sholat-sholatku ya Allah. Maka dengan modal iman, ihtisab dan amal tadi itu, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. Maka kita cek lagi ini gitu ya,
Bisa jadi kita termasuk orang-orang yang masuk bulan Ramadan seperti orang yang masuk dalam ke warung makan, tapi kita cuma nonton doang, tidak mengisi dengan kebaikan, maka malah mendapatkan doa kecelakaan dari malaikat Jibril dan Rasulullah. Maka kita samakan kembali, bisa jadi nih mindset kita masuk Ramadan tuh nggak sama dengan mindsetnya yang digambarkan oleh Rasulullah. Contoh gini, ada beberapa mindset yang mungkin kita samakan. Suatu ketika Rasul pernah bertanya kepada para sahabat, ya sahabat, ma ta'uduna fikum ar-raqub. Apa pendapat kalian tentang orang yang mandul, ar-raqub? Maka para sahabat sepakat mengatakan, man la waladalah ya Rasulullah, orang yang tidak punya anak itu orang mandul. Kata Rasulullah, enggak gitu orang mandul. Walakin ar-raqub, tetapi orang yang mandul adalah alladzi lam yuqaddim min waladi syai'. Anak, ketika dia punya anak bisa jadi, tapi anaknya nggak ada nilai kemanfaatannya apapun, nggak punya nilai kemanfaatan terhadap Islam, terhadap tetangga, terhadap orang tuanya, catatan sosialnya banyak gitu ya. Kalau misalkan nggak ada catatan sosial, minimal nggak ada nilai kemanfaatan, itu anak-anak itu kata Rasulullah, orang-orang tuanya seperti orang tua yang rokok, nggak punya anak. Kenapa? Anaknya nggak ada nilai kebaikannya. Bisa jadi ini orang itu tidak memiliki momongan, tidak memiliki anak. Seperti kisah yang kemarin saya ceritakan, Ibunda Asiyah gitu kan. Ibunda Asiyah tidak memiliki momongan, tapi dia ngomongin anak orang. Itu Masya Allah. Allah muliakan itu. Siapa yang dipomong oleh Ibunda Asiyah? Istri dari Fir'aun itu Musa alaihissalam. Nabi Musa. Maka Bapak Ibu rahimahullah gitu kan. Jangan terlalu bangga. Kita anak, alhamdulillah saya punya anak amanah 4 gitu kan. Ustaz Nasrullah ada 6 gitu kan. Mungkin satu di antara kita, ya Allah saya kok gak punya momongan ya Allah. Belum memiliki momongan. Yuk kita bisa melaksanakan momongan itu. Dengan momongan kita mendidik anak orang. Kata Rasulullah itu bukan rokub orang seperti itu. Dia tidak memiliki anak secara biologis, tapi dia punya anak secara karakter, anak secara pendidikan gitu kan. Cita-cita besar akan diturunkan pada anak-anak itu gitu. Ya nanti anak ini akan menjadi ulama besar atau menjadi orang minimal dia bermanfaat bagi lingkungan dan keluarganya gitu kan. Kata Rasulullah, kalau orang punya nilai kemanfaatan itu, maka dia disebut sebagai bukan orang rokub atau orang yang mandul. Maka juga kita menyampaikan dulu mindset kita. Contoh suatu ketika Rasulullah bertanya kepada para sahabat, apakah kalian tentang orang-orang muflis gitu. Orang muflis itu siapa? Kalau Rasulullah pernah menyampaikan, An Abi Hurairah, qala atadruna manil muflis? Apakah kalian tahu siapa orang yang bangkrut? Maka sahabat mengatakan, yang bangkrut ya Rasulullah, malamata wala dinar. Orang yang nggak punya barang-barang, nggak punya aset dan nggak punya dinar, habis semua ya Rasulullah, itu orang bangkrut, kata para sahabat. Kata Rasulullah, bukan gitu. Kau faqala innal muflis, sesungguhnya orang muflis min ummati, dari umatku, ya'ti yaumal qiyamah bisolat. Dia orang-orang yang nanti di hari kiamat amalannya banyak, sholat gitu kan. Wasyamin, puasa, wazakatin, ahli zakat gitu. Wa ya'ti qad syatama hadza, tapi dia juga suka mengumbar mulutnya. Dia suka mencaci maki, syatam. Dia mencela orang ini dan mencela orang itu gitu kan. Dan yang kedua, wa akala mal hadza, dia makan makanan yang tidak halal untuk dirinya. Tuh. Wa safaka dam hadza, mentumpahkan darah sahabat yang lainnya, dia menzalim orangnya, wa dzaraba hadza, dan dia mukul orang ini dan itu gitu kan. Pemukulan ini bisa jadi tidak hanya pemukulan secara fisik, bisa jadi pemukulan secara verbal, membuli anak orang gitu, membuli tetangga sebagainya, membuli dengan jempol-jempol yang memukul hati-hatinya. Maka kezaliman tadi itu pasti ada pembalasannya. Pembalasannya apa? Fayu'ta hadza min hasanati. Dia pernah membuat komentar, membuat fitnah terhadap komentar di Facebooknya si fulan, atau di Twitternya si fulan, atau Instagramnya si fulan, menyebarkan aib mereka sebagainya gitu kan. Maka setiap amal tadi itu, setiap keburukan itu akan menanggung resiko kebaikan yang dimiliki oleh si fulan tadi, si muflis tadi, orang bangkrut itu. Dia mungkin pernah sholat, dia pernah zakat gitu ya, pernah sedekah, pernah puasa, maka diberikan itu satu persatu. Kamu pernah dolimin siapa? Si fulan, ini pahalanya kasih si fulan. Ya Allah, kalau kita sedang didolimi orang lain, sesungguhnya Allah sedang mentransferkan, ada orang yang mentransfer kebaikan untuk kita gitu ya. Maka kebaikan diberikan pada orang lain. Ternyata ini didolimi banyak, yang difitnah banyak, qadarullah tersebar di mana-mana. Ya Allah gitu kan. Maka setiap fitnah yang tersebar, setiap kedoliman yang tersebar tadi menghasilkan pembalasan dari Allah Subhanahu wa taala. Pahala-pahala sholatnya, tilawahnya, qiyamul lailnya akan diambil untuk menjadi balasan terhadap orang-orang yang dizaliminya. Nih dapat pahala, ini dapat pahala. Wih, Masya Allah, terima kasih ya, gara-gara pahala kamu jelek nih pahalaku, langsung masuk surga ini, nggak pakai transit dulu di neraka gitu kan.
Dan nanti ketika ternyata yang dizalimi masih banyak dan amal dirinya telah habis, disitulah nanti ada sebuah pembalasan selanjutnya. Ternyata ya Allah amalannya udah habis, kebaikannya nggak ada lagi yang bisa dibagikan. Maka ketika orang itu zalimi tadi punya dosa, maka dosa diambil diletakkan pada si fulan tadi, yang harusnya dia secara amalan seperti dia ahli surga banget, tetapi karena mulutnya, karena kezaliman tangan dan kakinya, menjadikan dia menjadi ahli neraka. Bahkan dosa orang-orang lain yang pernah dilakukan orang lain akan diambil, diberikan kepada dirinya. Kata Rasulullah, ini loh orang-orang muflis. Maka yuk Bapak Ibu rahimakumullah, kita pahami sesungguhnya dikuatkan kembali oleh hadis Rasulullah, rubba shaimin, terlalu banyak orang-orang yang berpuasa, laisa lahu hadzun min shaumi, jadi tidak punya bagian dari puasanya, illa ju' wal atash, kecuali lapar dan haus. Haus ya Allah. Malaikat akan lapar kepada Allah, ya Allah, abduka ja'ian, hambamu itu ya Allah si fulan bin fulan ya Allah, dia lapar ya Allah. Tapi malaikat tidak mengatakan ya Allah hambamu itu sedang puasa. Yang dilaporkan dia sedang lapar dan sedang haus. Karena kenapa? Puasanya tadi hanya menahan mulut dari makan, tapi tidak menahan mulut dari mengucapkan kalimat yang tidak baik, tidak menahan mulut dari memfitnah orang lain. Maka laporan kepada Allah, dia hanya lapar dan haus, tidak lebih daripada itu. Warubba qaimin laisa lahu hadun, dan banyak sekali orang yang berdiri qiyamul lail, berdiri untuk tarawih gitu ya, lain tidak punya balasan kecuali dia cuma dilaporkan sebagai orang yang sedang begadang di hadapan Allah. Ya Allah, hambamu sedang begadang ya Allah, rukuk sujud gitu, tidak disampaikan sebagai orang yang sedang sholat. Mungkin karena fikihnya tidak terpenuhi, kecepatannya di atas rata-rata, tidak tumakninah dalam sholatnya. Mungkin dia sholatnya cuman jalan, otaknya berjalan di mana-mana. Dia memang ada di masjid gitu kan, tapi pikirannya berkelantungan di mana-mana. Bahkan dia memikirkan sesuatu yang tidak bagus di dalam sholatnya. Maka dikatakan dia banyak sekali orang yang qiyamul lailnya tidak menghasilkan apapun kecuali dia begadang doang dilaporkan. Ini adalah alumni kedua, menyamakan frekuensi kita. Bisa jadi Ramadan kita naudzubillah kalau menjadikan kita orang-orang yang tidak termasuk bagian dari orang-orang yang mendapatkan maghfirah dan cinta Allah. Kalau kemarin beberapa pekan lalu gitu kan kita ujian seleksi di pesantren. Saya posisi saat ini di Masjid Pesantren Khairul Razikin. Saat seleksi itu, khususnya pas SMA gitu kan, dari SMA itu ada alumni dari SMP, ada alumni dari MTS, ada alumni dari pesantren gitu kan. Nah ada nilainya, dalam wawancara itu satu menarik ucapan dari sahabat saya, Pak Bimo, dia alumni pesantren, tapi kenapa tilawahnya masih seperti itu? Kalau dia alumni SMP yang sekolah umum gitu kan, dia membaca Qur'annya masih enggak terlalu lancar, malah kayak dimaafkan gitu ya. Oke, tapi kalau alumni pesantren 3 tahun dari pesantren, tapi ternyata tilawahnya kayak gini, kayak rukun Islam masih berantakan gitu kan, atau tentang hukum fikih ini dan itu ditanya kok nggak ngerti. Dia di pesantren dia ngapain saja? Ternyata catatan pesantrennya bisa jadi membuat dirinya semakin tidak mudah. Kalau 3 tahun di pesantren, ternyata dengan catatan seperti ini, nanti ditambahin 3 tahun lagi, bisa jadi dia punya catatan selanjutnya. Kecuali memang dia dari nol, kayak misalkan dari SMP gitu ya. Pas di SMP itu dia memang nggak dapat materi itu, ditanya tentang fikih dia nggak ngerti, bisa jadi karena dia sebenarnya cerdas, cuman dia belum pernah dapat materi itu gitu. Makanya saya mendapatkan di sini bisa jadi ada beberapa anak yang mungkin nilainya sama gitu kan, dalam nilai sama-sama dari poin misalkan kita poin minimalnya 80 gitu, sama-sama 80 anak SMP, satu lagi anak pesantren setelah 80. Tapi ketika ditesnya dalam bab fikih gitu kan, harusnya anak pesantren ini minimal 90. Tapi kalau dia nilai 80 itu malah menjadikan dia tidak lolos dalam seleksi tadi. Saya kebayang, gitu ya. Bisa jadi pun sama, ada orang udah diberikan kemaghfirah, diberikan curahan, diskon banyak-banyakan gitu kan, amalannya berlipat ganda, tapi membuat Allah tidak mungkin mengampuni dirinya. Itu catatan luar biasa. Maka Ramadan ini semakin semangat, semakin digenjot, kayak orang sedang umroh nih. Orang sedang umroh kok sholatnya masih masbuk, itu benar-benar catatan. Biasanya orang sedang umroh ataupun haji, sejam sebelum adzan sudah ada di masjid. Nah, pas lagi umroh saja, dia seperti itu, apalagi kalau kembali ke tanah air. Nah, itu medali gitu ya. Baik, tadi pertama al-muttaqun, kedua adalah orang-orang celaka atau orang ter-DO dari Ramadan ini, dan yang ketiga adalah orang-orang yang menjadi lulusan Ramadan, tapi dia menjadi lulusan terburuk.
Ibnu Abdullah bin Mas'ud pernah menyampaikan, sesungguhnya orang terburuk di muka bumi ini adalah orang yang adraka rabbahu inda Ramadan. Dia kenal Tuhannya cuma pas Ramadan. Pas Ramadan baca Quran, selesai Ramadan tutup dan disimpan kembali. Pas Ramadan pakai jilbab, selesai Ramadan buka lagi. Pas Ramadan meninggalkan kemaksiatan, selesai Ramadan selesai juga itu peninggalkannya. Kembali lagi dengan kemaksiatan yang ada. Maka kata Abdul bin Mas'ud, ya dia lulus sih, ya alhamdulillah pas Ramadan baik gitu ya. Tapi cuma pas Ramadan, selesai Ramadan selesai. Ya minimal dia lulus, tapi tidak menjadi lulusan yang terbaik. Maka dari antara tiga ini, semoga kita masih bagian orang yang muttaqun. Na'udzubillah yang kedua, na'udzubillah banget, orang yang celaka. Udah masuk Ramadan, tapi tidak diampuni gitu kan. Rohimah Anfit tadi orang juga yang celaka didoakan oleh malaikat Jibril dan diaminkan oleh baginda Rasul. Dan yang ketiga adalah orang-orang menjadi alumni yang terburuk, yang tidak bagus gitu ya. Kenapa? Dia cuma mengenal Robnya, mengenal Tuhannya hanya pas Ramadan. Baik, itu saja yang disampaikan. Selanjutnya kita akan mendengarkan pariwara berikut ini. Wah, paket emasnya udah datang nih. Wah, desainnya bagus-bagus ya. Dapat apa lagi nih? Amplop. Ini, oh, ada kartu ucapannya juga ternyata. Coba dipasang. Oke. Oke. Simple ya, nggak perlu cari kartu ucapan lagi. Oke. Ini enaknya buat siapa ya? Tulis ini untuk Ibu, dear Ibu, Happy Idul Fitri. Oke, ini untuk Ibu. Terus ini untuk Ayah, Happy Idul Fitri. Terus yang duanya lagi untuk adik, dear adik, Happy Idul Fitri. Satu lagi, dear adik, Happy Idul Fitri. Oke. Ternyata lebih praktis ya kalau beri THR-nya menggunakan emas. Jadi tinggal dikasih ke orang tersebut. Sahabat sabar, sahur bareng magnet rezeki dimanapun sahabat berada. Selamat menikmati jamuan dari Rasulullah Ta'ala. Selamat menikmati keberkahan-keberkahan di dalam makanan sahur kita. Semoga sahur itu menjadikan kita semakin kuat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di penghujung dari materi kita di dalam tema sabar ini, sahur bareng magnet rezeki, kita ingatkan kembali, ternyata masuk bulan suci Ramadan belum tentu langsung melejit sendiri gitu ya. Ternyata dia butuh proses, butuh ikhtiar gitu kan, untuk menjadikan kita orang-orang bertakwa
Setidaknya tadi alumni ada 3, al-muttaqun, orang-orang yang bertakwa, yang dia mengisi amal ibadah Ramadan dengan amal ibadah terbaik gitu kan. Rasulullah itu orang ahli sedekah, tapi pas Ramadan sedekahnya habis-habisan. Jadi ada peningkatan sebuah keimanan di dalam, ketakwaan di dalam bulan suci Ramadan. Dan kedua dari alumni Ramadan tadi, kedua adalah orang-orang yang al-muflis, orang-orang yang bangkrut, orang-orang yang celaka, orang yang ter-DO gitu kan. Kok bisa tempat yang seindah ini ternyata menjadikan kita gitu kan, menjadikan hamba Allah itu tidak mendapatkan maghfirah dari Allah. Maka itu orang-orang yang tadi disampaikan oleh malaikat Jibril, rahimah orang yang celaka, yang diaminkan oleh baginda Rasulullah, amin, itu orang celaka masuk ke Ramadan tapi tidak diampuni Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah iya, pas Ramadan dia baik. Tapi selesai Ramadan yuk kita istiqomahkan, kita minta sama Allah, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita istiqomah dalam kebaikan itu. Tanda kemabruran yang tadi saya sampaikan, kebaikan ketika diterima Allah Subhanahu wa taala, maka setelah amalan itu dia dimudahkan untuk melakukan amalan kebaikan selanjutnya. Min jazail hasanah al hasanatu ba'daha. Balasan dari sebuah kebaikan. Kalau kebaikan diterima, maka dia melakukan kebaikan selanjutnya dan dia enteng melakukan hal itu. Maka kita semoga bisa mengisi malam terakhir kita di bulan suci Ramadan ini, sebelum malam terakhir ini, dengan amalan terbaik. Dan amalan itu terbaik itu bisa kita bawa sampai bulan Syawal, dan selanjutnya puasa kita masih terjaga, hati kita terus terjaga. Kita mau maksiat kayak masih malu dengan Ramadan yang lalu gitu kan. Maka dimudahkan untuk mencari ridhonya Allah dan dibuat tidak mudah untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dipertemukan dengan Ramadan dengan keadaan terbaik dan keluar dengan dari Ramadan ini dengan keadaan yang terbaik dan keluar menjadi alumni al-muttaqun. Wallahu a'lam bishawab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.